Halo, salam sehat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sakramen. Aku terkasih, sakramen imamat disebut juga sakramen tahbisan atau sakramen penahbisan. Pada dasarnya, panggilan sebagai imam berlaku untuk semua orang yang sudah dibaptis. Namun, Tuhan menunjuk orang-orang pilihannya untuk menjadi imam tertahbis atau imam jabatan. Yesus menunjuk secara khusus imam yang ditahbiskan untuk melanjutkan karyanya di dunia sampai akhir zaman. Sakramen penahbisan terdiri dari 3 tingkatan yang tak tergantikan dalam struktur organik gereja, yaitu episkopat, presbiterat, dan diakonat. Penjelasan tentang episkopat. Pentahbisan seseorang menjadi uskup menganugerahkan kegenapan sakramen imamat baginya, menjadikannya anggota badan penerus atau pengganti para rasul, dan memberi dia misi untuk mengajar, menguduskan, dan menuntun atau memerintah, disertai kepedulian dari semua gereja. Uskup yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus gereja partikular merupakan kepala yang kelihatan dan dasar kesatuan bagi gereja partikular tersebut. Demi gereja dan sebagai wakil Kristus, seorang uskup menjalankan wewenangnya sebagai gembala dibantu para imam dan diakon. Selanjutnya presbiterat. Pengurapan roh memeteraikan imam dengan suatu meterai rohani yang tak dapat dihapuskan dan yang menjadikan dia serupa dengan Kristus Sang Imam Agung dan membuatnya mampu bertindak atas nama Kristus Sang Kepala. Sebagai rekan kerja uskup, dia ditahbiskan untuk mewartakan Injil, melaksanakan upacara liturgi, terutama sakramen Ekaristi. Dari sinilah dia mendapatkan kekuatan dalam pelayanannya dan menjadi gembala umat beriman. Selanjutnya diakonat. Pentahbisan seseorang menjadi diakon yang dipersatukan dengan Kristus Sang Pelayan untuk semua, ditahbiskan untuk pelayanan gereja. Dia melaksanakan pelayanannya di bawah wewenang uskupnya dengan pelayanan sabda, upacara liturgi, reksa, pastoral, dan karya karitatif. Bagaimana pelaksanaan upacara sakramen penahbisan? Sakramen penahbisan dilaksanakan dalam setiap tingkatannya dengan cara penumpangan tangan ke atas kepala yang ditahbiskan oleh uskup yang mengucapkan doa agung penahbisan. Dengan doa ini, uskup memohon kepada Allah bagi yang ditahbiskan pencurahan Roh Kudus dan anugerah roh sesuai dengan pelayanan yang dimaksud oleh penahbisan tersebut. Saudaraku terkasih, sakramen ini hanya dapat diterima secara sah oleh orang yang sudah dibaptis. Gereja mengakui dirinya terikat pada pilihan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tak seorang pun dapat menuntut untuk menerima sakramen penahbisan ini, tetapi harus melalui penilaian kelayakan untuk pelayanan ini oleh otoritas gereja. Sakramen penahbisan memberikan pencurahan khusus Roh Kudus yang menjadikan orang yang menerimanya serupa dengan Kristus dalam 3 jabatannya sebagai imam, nabi, dan raja sesuai dengan tingkatan sakramen yang diterimanya. Penahbisan memberikan meterai spiritual yang tidak dapat dihapuskan dan karena itu tidak dapat diulangi atau diberikan untuk sementara waktu. Dalam menjalankan tugas pelayanan sucinya, para imam yang ditahbiskan berbicara dan bertindak bukan atas wewenang mereka sendiri, bukan pula karena mandat atau delegasi komunitas tertentu, tetapi atas nama pribadi Kristus Sang Kepala dan atas nama gereja. Karena itu, imamat jabatan ini berbeda secara esensial dan tidak hanya dalam tingkatan dengan imamat umum seluruh umat beriman. Untuk pelayanan umat beriman, Kristus menetapkan sakramen ini. Siapakah yang dapat melayani sakramen ini? Hanya para uskup yang ditahbiskan dengan sah sebagai pengganti para rasul yang dapat melaksanakan sakramen penahbisan ini. Selanjutnya, sakramen perkawinan. Allah yang adalah cinta dan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta telah memanggil mereka untuk mencinta.
Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada persatuan hidup yang intim dan cinta dalam perkawinan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Allah bersabda dan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan dan didukung dengan hukum-hukumnya sendiri oleh Sang Pencipta, menurut kodratnya bertujuan untuk mempersatukan dan kebaikan pasangan dan menurunkan serta mendidik anak-anak. Menurut rencana ilahi asali, persatuan perkawinan ini tak dapat diceraikan seperti Yesus Kristus menegaskan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perlu diketahui bahwa perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi setiap orang, terutama karena Allah memanggil beberapa laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Yesus dalam hidup keperawanan atau selibat demi kerajaan surga. Pantangan untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari perkawinan ini dalam rangka memusatkan diri pada urusan-urusan Allah dan berusaha menyenangkannya. Mereka menjadi tanda keunggulan mutlak cinta Kristus dan penantian kembalinya kemuliaannya. Bagaimana upacara sakramen perkawinan dilaksanakan? Karena sakramen perkawinan menetapkan kedua mempelai dalam sebuah status publik kehidupan dalam gereja, pelaksanaan liturginya bersifat publik, terjadi di hadapan seorang imam atau seorang saksi yang diberi wewenang oleh gereja dan para saksi lainnya. Kesepakatan perkawinan diberikan ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengungkapkan kehendak untuk saling memberikan diri mereka satu sama lain dengan tujuan untuk hidup bersama dalam perjanjian cinta yang setia dan subur. Agar perkawinan itu sah, persetujuan ini harus jelas-jelas mengenai perkawinan yang sungguh-sungguh dan merupakan tindakan manusia yang sadar, bebas, tanpa kekerasan dan paksaan. Saudaraku terkasih, apa yang diperlukan jika salah satu mempelai bukan Katolik? Perkawinan campur atau antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis bukan Katolik membutuhkan izin otoritas gerejawi demi layaknya. Dalam kasus disparitas kultus atau antara seorang Katolik dan seorang yang tidak dibaptis, memerlukan dispensasi demi sahnya. Dalam kedua kasus itu, hal yang pokok ialah kedua belah pihak mengakui dan menerima tujuan pokok dan ciri khas perkawinan. Perlu juga ditekankan bahwa pihak Katolik menerima kewajiban yang juga sudah diketahui oleh pihak non-Katolik untuk tetap menghayati imannya dan membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Keluarga Katolik disebut gereja domestik karena keluarga menampilkan dan menghayati kodrat keluarga dan komunal gereja sebagai keluarga Allah. Setiap anggota keluarga sesuai dengan peranannya masing-masing melaksanakan imamat baptisan dan memberikan sumbangan untuk menjadikan sebuah keluarga itu suatu komunitas rahmat dan doa, sebuah sekolah keutamaan manusiawi dan Kristiani dan merupakan tempat iman pertama kali diwartakan kepada anak-anak.